itu Mas ya? Atau ya tadi, menurut Ya, Mas sendiri bagaimana ini terkait hal ini? ya harusnya sekelas dari Kak Sil ini harusnya ya memang sudah siap ya, karena kan beliau bisa dikatakan pengacara yang cukup terkenal juga ya, cukup Betul. terkenal, profesional dan jam terbang juga cukup tinggi. Tapi dalam Mm-mm. proses persiapan registrasinya aja, tapi kok belum siap gitu. Nah, mungkin ada Ya, kendala teknis terkait para regalnya atau bagaimana. Yang jelas kemarin itu ditunda gara-gara tidak siapnya bukti-bukti surat dari pihak kuasa hukum atau pihak pemohon. Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, aduh ganggu nggak nih? Enggak, ini saya lagi di dalam ruangan ya, lagi dalam greenhouse. Keluar dulu atau saya ya? Tak dulu. Maksudnya Ya, di dalam ruangan gimana nih? Ini lagi di mana Kang Heri? ini saya lagi di ruangan greenhouse di HS Palm nih. Jadi Oh, saya ada apa namanya kegiatan ya. HS Palm di sini kan selain menjual bibit pertanian, menjual bermacam-macam tanaman buahnya juga, dan kita juga di sini ada melon hidroponik nih Mas. wih keren. Wih banget, coba Kang keliling. Kok kayaknya luas Nih, banget ini berarti melon ini Kang ya? ya Mas mau lihat nih ya. Yang di belakang Nih, Kang Heri itu melon ya? ya ini nih lihat nih ya. Nih, melonnya kayak gini Mas nih. Oh iya. Nih, ini Ih, berbagai jenis melon mana Mas nih. Nih, oh berarti kita bukan ini hanya durian ya Kang ya? bukan. Durian kan ada musimnya. Jadi pada saat durian tidak musim, kita tanaman yang lain ya. Ih keren. Nih, ini pure ini menggunakan sistem hidroponik nih Mas. Wih mantap Kang Heri. Saya kira Kang Heri ada di mana? Lagi di pusat penelitian mana nih? Nggak tahu di kebunnya Kang Heri juga ya? Iya, ini HS Palm nih di sini. Kita Wih. nih, Nah nih kalau kan. melon itu berapa lama Kang panennya Kang? Ini 3 bulan ini. Tuh. Per 3 bulan tuh panen ya? Ya ini maksudnya sampai panen ini kita melon ini masak bisa dipetik itu sampai 3 bulan gitu Mas. Oke, berarti saya 3 bulan Ini lagi ke situ ya. ya ini Mas pasti mau nih. Nih pemerhati kasus Subang juga pasti mau nih lihat melon kayak begini nih. Ih, enak banget itu makan. Wih, udahlah nanti saya meluncur lah 3 bulan lagi. Nih, kan? Nih, Wih, lihat sekalian nih. Lihat aja dulu. Nggak bisa petik. ih, Nih, ih mantap Kang. Mantap nih. Kang. Kan ya? Kita Saya keluar kita dulu ngobrol deh. di sini aja Kang. Kang, Hah? kita wawancaranya di sini aja kali ya. Soalnya tempatnya bagus nih. Jangan, Sejuk. di sini berisik. Oh, Suaranya berisik nanti ya? kurang begitu jelas nanti. Oh gitu. Berarti kita Ah, keluar nih. aku yang keluar nggak apa-apa. Bentar ya. Ih, Nih, mantap. Sukses selalu ya Kang Heri ya. Lancar selalu amin. bisnisnya. Terima kasih Mas Odo. Nih, kita lagi di luar nih. Nih, Aduh. nih buat ini apa namanya? Buat pertanian ini. Sekarang lagi di ini pengolahan lahan. Oh, lahannya diolah. Nanti mau ditanam apa nih, Kang? Ini bisa saja cabai, bisa saja tomat, bisa aja apa namanya? Lah, pokoknya segala macam jenis sayuran lah. Ih, mantap Kang Heri. Mantap. Aduh, Hmm. ini saya ganggu nggak Kang Heri? Nggak santai aja nih saya balik dulu nih. Oke. Kita mau membahas kasus Subang lagi nih, tapi terima kasih nih udah diajak keliling-keliling ke kebun melonnya nih. Ya, bentar ya. Wih, berapa hektar luasnya nih Kang kebunnya Kang? Nggak luas ini, cuman sekitar apa 6.000 lah ya, 6.000 meter lah.
6.000 meter. Iya, 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 iya. Ih, mantep atuh. 6.000 meter. Pengacara petani ini berarti ini. Oh. Siap. Kang, sekali lagi terima kasih udah diajak keliling-keliling ke kebunnya, ke kebun melonnya Kang Heri, ke kebunnya Kang Heri. Mudah-mudahan bisnisnya lancar selalu ya Kang ya. Amin, amin, amin. Nah Kang, banyak banget dari teman-teman itu menunggu kesimpulan dari kita nih terkait persidangan kemarin Kang. Oh, persidangan kemarin ya? Audio kami ini tuh tidak terlalu baik kan untuk terutama pra peradilan Arigi kemarin, karena kan kalau untuk Abi itu kan istilahnya baru pembacaan tuntutan ya, tapi kalau Arigi kan sudah ada jawaban dari pihak termohon ya. Iya, iya. Nah, menurut Kang Heri nih yang juga hadir di dalam proses persidangan kemarin, itu apa yang sudah jawaban yang diberikan oleh pihak termohon? Apa menurut Kang Heri seperti apa Kang? Apa sudah menjawab semua pertanyaan dari pemohon? Apa belum Kang? Kalau menurut saya jawaban dari pihak termohon sudah sangat jelas sekali ya. Sangat berbeda sekali ya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menarik tentunya menurut saya di dalam persidangan Prapid Arigi kemarin ya, begitu. Ya, dalam hal ini saya rasa pertanyaan-pertanyaan termohon kepada ahli ya, itu sepertinya membuat dalam hal ini kuasa hukum tersangka Arigi ya, itu sedikit kecewa begitu. Sehingga di dalam proses persidangan Prapid tersebut, termohon pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli dan dijawab oleh ahli dengan tegas, itu termohon mengajukan keberatan kepada majelis hakim, begitu. Padahal memang itu masih waktunya termohon untuk memberikan jawaban dan juga sekaligus bertanya kepada ahli di sini, begitu. Nah, di dalam sesi pertanyaan di sini sebelum gimana? Pihak dari termohon itu selalu memotong presentasi lah, berarti gitu ya, selalu memotong presentasi dari termohon ya Kang ya? Ya, betul sekali Mas. Jadi sebelum selesai aja suka dipotong begitu dengan memberikan keberatan, menyampaikan keberatan kepada majelis hakim. Lalu majelis hakim juga menyampaikan, ya tidak masalah, keberatan dicatat, silakan untuk dilanjutan. Tapi tetap gitu, tetap seperti itu begitu. Berbeda pada saat misalkan dalam hal ini kuasa hukum tersangka Arigi ini, itu namanya Mbak Sil kalau tidak salah ya, saya lupa terus nih. Beliau memberikan pertanyaan kepada ahli yang dihadirkannya gitu untuk dapat memberikan keterangan. Ini termohon diam begitu. Jadi memberikan waktu kepada kuasa hukumnya di sini. Tapi hal yang berbeda manakala termohon memberikan pertanyaan, kuasa hukumnya ini terus saja mengganggu waktunya dan memberikan keberatan, menyampaikan keberatan kepada majelis hakim begitu. Nah, ini yang akan kita bahas bahwa menurut saya kenapa ini dibilang hal yang menarik begitu? Karena begini Mas ya. Saya melihat pada saat memberikan pertanyaan ini termohon membahas terkait bagaimana menerangkan dulu terlebih dahulu bagaimana sebelum dia memberikan pertanyaan kepada ahli di sini yang dihadirkan oleh kuasa hukum tersangka, itu berbicara terkait awal bagaimana akhirnya dari mulai penetapan 5 tersangka di sini disampaikan dulu bahwa yang 2 di sini sudah disidangkan dan sudah divonis begitu. Nah, ini disangkal juga dan ini menjadi keberatan kuasa hukum begitu. Seperti ini yang membuat kaget begitu. Dan ini yang menjadi keberatan Kasil untuk termohon ini tidak menyampaikan seperti itu begitu. Jadi langsung aja kepada hal mungkin pikirannya terkait penetapan tersangka Arigi di sini begitu. Padahal sepertinya di dalam hal ini kuasa hukumnya di sini menjelaskannya tidak semuanya begitu. Ada hal yang memang tidak dijelaskan pada saat mereka bertemu mungkin ya untuk dapat memberikan penjelasan ya.
di sidang Prapid di sini, dan pada saat hal itu disampaikan oleh termohon, sehingga membuat membuat apa namanya ya, kuasa hukum ini sedikit kecewa begitu dengan jawaban yang diberikan oleh ahlinya begitu, Mas. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi seperti halnya berkaitan dengan bolehkah tersangka itu dijadikan diperiksa kembali setelah menjadi tersangka. Nah, ternyata dibolehkan apabila itu sebagai petunjuk dari kejaksaan gitu Kang ya. Itu Ya, dibolehkan. Tapi itu di, tiba-tiba saat ditanya lagi oleh pemohon yaitu Kastil menanyakan kembali apakah boleh setelah dijadikan tersangka di bulan ini kemudian diperiksa lagi di bulan ini apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Jadi kayak pelin-pelan begitu ya. Jadi kuasa apa ahli dari saksi ahli dari pihak pemohon ini seperti orang kebingungan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kedua belah pihak. Di lain sisi pihak termohon mengatakan bahwa apakah boleh seandainya 5 tersangka ini salah satunya dijadikan saksi untuk tersangka lain, jawabnya boleh. Nah, tapi di lain sisi pertanyaan yang sama oleh pihak pemohon dibilang tidak boleh, kan gitu ya. Kita jadi kayak melihat bahwa sepertinya saksi ahli ini menurut pendapat saya belum benar nggak sih kalau dia tuh belum memahami kasus ini lebih dalam gitu Kang. Benar nggak Kang? nah maksudnya itu dugaan kita semuanya ya, siapa yang dihadirkan, malah beliau juga memang pernah hadir memberikan atau dihadirkan pada perkara Prapidnya Pegi Setiawan ya. Ya. Akan tetapi yaitu tadi, karena menjelaskannya tidak detail, dijelaskan oleh kuasa hukum tersangka begini, ada hal yang mungkin ditutupi begitu. Sehingga pada saat hal ini dijelaskan oleh termohon, dalam hal ini penyidik Polda Jabar, itu seolah-olah agak sedikit bingung juga begitu bagi ahli di sini begitu. Sehingga dia menjawab seperti itu, apalagi hal itu disampaikan oleh termohon bahwa mereka di sini menjalankan juga petunjuk dari jaksa penuntut umum gitu untuk melengkapi Ya. berkas perkara lah, kira-kira kan seperti itu. Sekali lagi saya koreksi ya bahwa membuat ahli bingung pada saat penyidik atau termohon menyampaikan histori awal dulu sebenarnya dalam penetapan 5 tersangka di dalam kasus Subang ini, seperti itu. Makanya sekali Betul, lagi, betul. Dan itu inilah yang membuat kuasa hukum Arigi atau Mbak Sil menurut saya terus bagaimana bisa menyampaikan keberatan untuk disampaikan kepada majelis hakim, walaupun majelis hakim juga keberatannya disampaikan sudah dicatat dan mempersilahkan kepada termohon karena memang itu waktunya untuk menyampaikan paparan di dalam persidangan. Demikian, Mas. iya, iya, betul, betul. Dan di situ terlihat bahwa bisa dibilang pihak penyidik sudah sangat siap ya dalam mengikuti jalannya persidangan kemarin itu. Terlihat dari beberapa hal yang dia sampaikan terkait prosesi dan prosedur penangkapan dan penahanan. Walaupun memang benar dalam sidang kemarin itu tidak ditemukan atau tidak membuat SPDP, ya. Tapi sekali lagi di situ mereka menjelaskan bahwa itu adalah teknis, terkait hal yang teknis, dan mereka sudah membuat beberapa surat yang sekiranya itu sudah mereka lakukan gitu. Kaitannya SPDP kan itu kepada pihak kejaksaan ya, maksudnya berkaitan dengan surat untuk pihak kejaksaan. Tapi di sini pihak kepolisian menekankan bahwa prosedur penahanan penangkapan itu sudah sesuai dengan apa yang di SOP-kan gitu ya Kang ya. Betul tidak Kang? Betul, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Sodo seperti itu. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang menarik tadi dibahas oleh Mas Sodo, bahwa saya juga sama secara pribadi melihat bahwa di dalam persidangan kemarin itu pihak termohon, dalam hal ini penyidik Polda Jabar, itu memang sudah siap untuk dapat memberikan jawaban di dalam persidangan itu. Sementara ada hal yang menarik nih Mas. Pada saat jadi mereka itu memberikan bukti surat itu pertama memang tidak menggunakan materai. Informasinya sih seperti itu, tidak menggunakan materai, karena waktu itu kita juga belum merekod ya, tetapi mendengarkan
Dan pada saat itu akhirnya dipakai kan, akhirnya di dalam yang kedua ini kan dipakai, tetapi di apa nama setelah diregistrasi ya, sebelum diregistrasi ya, itu di kopinya memang eh, tidak menggunakan kertas yang panjang, sehingga tidak ada sebagian yang memang tidak Terkopi. terkopi seperti itu, sehingga Dan itulah itu yang membuat hakim jadi marah juga ya, kesel juga akhirnya menunda kan. ya betul sekali. Nah, ini juga saya melihat berarti ya dalam hal ini kurang kesiapan begitu, kurang siapan atau memang para legalnya yang menyiapkan terkait kelengkapan berkas yang akan dihadirkan di dalam persidangan tidak mengerti atau bagaimana, saya juga kurang paham begitu itu Mas ya. Atau ya tadi, menurut Mas Ya, sendiri bagaimana ini terkait hal ini? ya harusnya sekelas dari Kak Sil ini harusnya ya memang sudah siap ya, karena kan beliau bisa dikatakan pengacara yang cukup terkenal juga ya, cukup Betul. terkenal, profesional, dan jam terbang juga cukup tinggi. Tapi dalam Mm-mm. proses persiapan registrasinya aja, tapi kok belum siap gitu. Nah, mungkin ada Ya. kendala teknis terkait para regalnya atau bagaimana. Yang jelas kemarin itu ditunda gara-gara tidak siapnya bukti-bukti surat dari pihak kuasa hukum atau pihak pemohon. Ya, dan setelah itu akhirnya kita mau wawancara juga kan berbeda nih pada sidang sebelumnya. Beliau suka mau begitu ya, intinya menyapa awak media lah begitu. Tetapi pada saat itu, dan kita juga mau bertanya terkait hal itu, ya udah nggak ada duluan begitu. Nah, iya 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 Kang ya Kang. Dan sekali lagi berarti kemarin itu bisa dikatakan pihak penyidik atau pihak termohon sudah menjawab secara tegas tuntutan dari pihak pemohon ya Kang ya. Ya betul sekali, sudah menjawab secara tegas, sangat jelas sekali begitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa pada sidang Prapit kemarin, walaupun saksi ahli yang bukan maaf ya, koreksi, walaupun yang dihadirkan ahli itu orang yang sama gitulah di dalam kasus Peggy Setiawan ya, tetapi Ya. situasinya berbeda. Pada saat sidang Prapit kemarin, ini ramainya karena memang dalam hal ini saya melihat sebuah kekecewaan yang terlihat ini, menurut Dari saya, gestur ya. Dari dari gestur. gestur kuasa hukum, dan ini juga ditunjukkan oleh oleh beliau sendiri yang memang sekali lagi meminta majelis hakim ya menyampaikan keberatannya gitu untuk dalam hal ini penyidik Polda Jabar tidak menyampaikan terkait hal itu yang dianggap tidak pada substansinya begitu. Padahal menurut saya justru dalam hal ini penyidik menjelaskan sangat begitu gamblang dari bagaimana mulai penetapan tersangka 5 orang, yang 2 dalam proses persidangan, lalu selanjutnya yang ketiga orang ini pernah mengikuti Prapid juga begitu. Ya, salah satunya adalah terkait penetapan tersangka, penangkapan, penahanan kan seperti itu. Jadi orangnya sama, objeknya sama begitu. Hanya hanya yang berbeda adalah terkait dulu mungkin disatukan, kalau sekarang itu memang dipisah-pisah seperti itu, Mas. Ya, terpisah Ya, seperti ya, itu. ya. Dan itu diserahkan kepada majelis hakim untuk menilai kembali, ini kan begitu ya, terkait pra peradilan kedua yang diajukan oleh kuasa hukum ini. Ditolak ataupun tidak itu belum kita nilai ya. Tapi menurut Kang Heri gimana? Ya, kalau menurut saya sih memiliki keyakinan ya bahwa yang pertama kan saya sampaikan tadi di dalam persidangan Prapid kemarin juga disampaikan bahwa mengenai Prapid ini pernah dilakukan untuk ketiga tersangka ini, Mimin, Arigi, Abi. Jadi intinya udah diuji begitu. 8 tersangka ini di dalam Prapid yang pertama begitu. Nah, ya saya tadi kan bilang ini objeknya sama gitu. Tetapi akhirnya waktu itu ditolak gitu kan. Ini kan kalau yang namanya Prapid hanya menguji tentang kebenaran formil saja kan Mas ya. Jadi Ya. semua sudah terjawab di Prapid yang pertama begitu. Di dalam Prapid yang kemarin, saya melihat ini terutama di dalam sidang Arigi ya, yang kemarin ya. Ini sekali lagi ini saya lihat bahwa
kekecewaan ini ditunjukkan dengan meminta terus instruksi kepada majelis hakim agar termohon tidak menyampaikan terkait hal itu. Nah, kenapa demikian? Karena memang sepertinya ada sesuatu yang memang sebelum Prapid ini berjalan tidak tersampaikan kepada saksi ahli. Aduh maaf, kepada ahli. Sehingga pada saat, yaitu tadi, pada saat dari pihak penyidik menyampaikan historinya seperti itu, ada sebuah kaget juga ini dari ahli, begitu. Karena ahli ini kan memang dia harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan keilmuannya, begitu. Manakala ditanya seperti itu oleh penyidik, ya walaupun memang dalam hal ini kita mengetahui bahwa yang namanya ahli ini dihadirkan oleh kuasa hukum tersangka, begitu. Nah, itulah yang membuat kaget sehingga saya menyimpulkan dari dua hal itu tadi bahwa Prapid ini akhirnya nanti akan ditolak, begitu Bang. Nah, kan kalau yang kita dengar bahwa Kak Sil itu di dalam persidangan itu sama sekali tidak mempertanyakan terkait mentersangkakan kelima atau keempat tersangka tersebut. Jadi dia itu tidak penting untuk mentersangkakan. Tapi yang dia permasalahkan adalah proses penahanannya, kan gitu. Kalau ditersangkakannya dia tidak peduli sepertinya. Jangan bahas itu, substansinya saja terkait proses penahanannya yang dipertanyakan. Nah, berarti di sini secara tidak langsung Kak Sil itu tidak mempertanyakan masalah penetapan tersangkanya, tapi proses penangkapannya yang dia permasalahkannya, ya kan? Secara tidak langsung dia tidak mempermasalahkan ditersangkakan yang ketiga kliennya ini. Benar nggak Kang Giri? Kalau menurut saya sendiri ya, termasuk proses penetapan tersangkanya juga masih dipersoalkan, begitu. Nah, kenapa menanyakan saya demikian, begitu? Karena memang masih membahas masih membahas dari apa yang dia sampaikan itu, masih membahas juga terkait hal itu. Saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan beliau ini, begitu. Jadi kenapa saya mengatakan yang menjadi objeknya ini salah satunya penetapan tersangka, sebelum sidang ini dilakukan juga mengenai penetapan tersangka, mengenai penangkapan dan penahanan, begitu. Itulah saya menebak ya, menduga bahwa hal yang akan dijadikan objek di dalam Prapid yang akan dilakukan sekarang. Tapi ini menurut saya ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita harus melihat di gugatannya ya. Di gugatannya. Yeah. Di gugatannya. Tapi kalau saya dengar pertama pada saat penyampaian gugatan yang disampaikan kepada dalam hal ini penyidik Polda pada saat sidang kedua tuh di ruangan tuh. Yang kedua ya. Di ruangan. Nah, saya rasa memang itu ada juga yang memang membahas terkait penetapan tersangka seperti itu. Seperti itu kalau menurut saya. Oke. Tapi untuk lebih jelasnya ya. Kan secara kesimpulannya jadi seperti itu ya. Jadi intinya pihak penyidik sudah menjawab semua gugatan atau pengajuan ya terkait tuntutan yang diminta oleh pihak pemohon, dan pihak termohon sudah menjawab dengan tegas, gamblang, sesuai dengan SOP yang sudah mereka jalankan. Dan itu ternyata membuat saksi ahli menjadi bingung. Gitu kita lihat sendiri. Betul. Kita lihat sendiri di dalam persidangan, akhirnya membuat saksi ahli menjadi bingung karena ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pihak termohon itu sudah diiyakan sesuai dengan kemampuan dari saksi ahli. Begitu Kang ya? Ya, dan sekali lagi mengenai tadi, salah satunya mengenai penetapan tersangka, mungkin kan ini ada sebuah keberatan yang memang dalam hal ini disampaikan oleh kuasa hukum tersangka, yang dimana pada saat termohon dalam hal ini penyidik Polda Jabar menyampaikan juga, ya kan saya harus menyampaikan, waktu itu memang pernah diuji katanya, begitu kan, ya, dengan orang yang sama, dengan objeknya yang sama, kan begitu. Dan waktu itu memang sudah ditolak dan itu disampaikan kepada ahli, begitu. Nah, kalau berbicara mengenai objek yang sama, berarti kan
untuk awal dulu lebih menguji kepada sah atau tidak sahnya di dalam penetapan tersangka. Iya, Begitu. iya Makanya betul betul. poin mengenai penetapan tersangka ya tentunya pasti ada, apakah itu misalkan untuk Arigi maupun Ibu Mimin misalkan, ataupun Iya, untuk Abi seperti Abi. itu. Mm-mm. Oke, siap Kang Heri. Sepertinya kita sudah menjelaskan ya terkait Mm-mm. kesimpulan prosesi persidangan kemarin. Nanti saya akan menghubungi Kang Heri lagi untuk kesimpulan di hari ini ya, karena kita juga bisa melihat prosesi persidangan dari teman-teman yang sedang live. Bolehlah nanti kita diskusi lagi ya terkait proses persidangan hari ini, Kang ya. Ya, walaupun memang untuk proses persidangan hari ini saya hanya memantaunya dari live streaming saja nih, yang Iya, iya, disiarkan oleh sahabat kita juga ya. Mungkin dalam hal ini Kang Dede ya begitu. iya, iya. Siap, Kang. Kang, sekali lagi terima kasih waktunya, Kang ya, sudah mengganggu. Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat teman-teman para pengawal kasus Subang. Dan sekali lagi buat Kang Heri, sukses terus buat bisnisnya, sehat selalu, dan Amin. kapan kita nanti datang lagi ke persidangan nih? Hari Senin depan. Hari Senin depan nih. Ya, ini kan perlu ini sedikit mungkin ya sebelum kita closing ya. Dan saya juga kan menyampaikan pertanyaan kepada ahli pada saat setelah proses sidang ini selesai. Oh iya. Ya, dan pertanyaan saya salah satunya adalah saya tidak menanyakan bagaimana keyakinan ahli terkait proses Prapid ini sedang berjalan dan bagaimana nanti. Dia kan hanya mendoakan. Beliau ini hanya mendoakan mudah-mudahan Ya. dalam Prapid ini, ya dalam hal ini kuasa hukum tersangka ini, Kasil ini berhasil kan begitu. Dia tidak mau mengeluarkan sebuah statement terkait hal itu, dan saya juga tidak menanyakan, walaupun saat itu yang bertanya ada kan siapa ya sahabat kita Kang Puri ya. Nah, Ya, ya, ya. yang saya tanyakan penegasan bagaimana nanti di dalam waktu 7 hari begitu ya proses Prapid ini berjalan untuk ketiga tersangka ini, sementara nanti untuk berkas perkaranya ya dalam hal ini dilimpahkan kepada pengadilan dan tidak dalam waktu lama disidangkan kepada pokok perkaranya. Ya, apakah memang ini nanti akan gugur Prapid ini? Beliau juga menjawab betul. Jadi apabila misalkan nanti kejaksaan ini dilimpahkan kepada pengadilan, lalu disidangkan kepada pokok perkaranya, maka walaupun sidang Prapid ini sedang berjalan, ya gugur akan dilanjutkan kepada sidang pokok perkaranya, begitu. Oke, oke, siap Kang. Sekali lagi atur nuhun ya Kang ya.